Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali diberi kesempatan, taufik dan hidayah sehingga kita bisa menghadiri pengajian di tempat yang mulia, salah satu rumah Allah, salah satu majelis ilmu yang di dalamnya dihadiri oleh para malaikat, dibagi-bagikan rahmat Allah, diturunkan keberkahan, disebutkan nama-nama mereka oleh Allah di hadapan para penduduk langit. Itu adalah majelis ilmu yang sekarang kita berada di dalamnya. Maka ini adalah nikmat dan karunia yang besar yang harus selalu kita syukuri dengan cara istiqomah, terus menuntut ilmu agama, terus menghadiri pengajian sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah. Seperti biasanya kita akan sama-sama mengkaji kitab dosa-dosa besar Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Kita masih mempelajari dosa besar yang ke-49, yaitu al-khuruju bis-sayf wa takfir bil kabair. Memberontak kepada penguasa dengan senjata, dengan pedang, wa takfir bil kabair, kemudian mengkafirkan pelaku dosa besar. Nah, ini termasuk perbuatan dosa besar. Keluar memberontak kepada pemimpin, kepada penguasa yang sah, ini adalah dosa besar. Dan biasanya orang yang keluar untuk memerangi penguasa, yang memberontak kepada penguasa, biasanya disebabkan karena at-takfir bil kabair, yaitu mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi ini seperti satu kesatuan. Karena mengkafirkan pelaku dosa besar, maka mereka semena-mena keluar untuk memberontak, membunuh kaum muslimin karena menganggap kaum muslimin itu telah kafir, terutama pemerintahnya. Karena mungkin pemerintah itu tidak menerapkan hukum Allah, pemerintahnya tidak menerapkan syariat Islam, sehingga mereka menganggap pemerintahan itu pemerintah yang taghut, pemerintah yang kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia termasuk orang-orang kafir. Nah, dalilnya benar. Orang-orang seperti ini rata-rata biasanya dalilnya itu benar, ayatnya benar, hadisnya benar. Tapi yang salah di mananya? Menempatkan dalil tidak pada tempatnya, menempatkan ayat tidak pada tempatnya. Sebagaimana mereka telah mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib dan juga sahabat Muawiyah. Kenapa? Karena sahabat Ali bin Abi Thalib mengutus seorang hakim, kemudian Muawiyah juga mengutus seorang hakim. Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa al-Asy'ari, kemudian Muawiyah mengutus yaitu Amr bin al-As. Nah, orang-orang seperti ini tidak setuju dengan kedua hakim tersebut. Akhirnya mereka mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat Muawiyah beserta semua orang yang sepakat dengan kesepakatan damai tersebut. Ya, ini sangat berbahaya. Makanya sahabat Ali bin Abi Thalib ketika orang-orang
Khawarij ini mereka berdalil dengan ayat-ayat Al-Qur'an, kata Ali bin Abi Thalib, qaulul haq urida bihil batil. Ucapannya benar, ayatnya benar, dalilnya benar, tapi mereka menginginkan kebatilan. Mereka menempatkan dalil itu tidak pada tempatnya. Misalkan ayat yang kita baca tadi, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang kafir. Kalau ayat seperti ini langsung dipahami dengan hawa nafsu, dipahami dengan kejahilan tanpa ada ilmu, memahami ayat itu bukan berdasarkan penafsiran para ulama, maka bisa-bisa orang salah kaprah di dalam masalah ini. Akhirnya yang terjadi apa? Mengkafirkan pemerintah. Padahal pemerintah itu ketika menerapkan hukum, dan namanya hukum selain hukum Allah tidak semuanya kemaksiatan. Ada hukum yang diperselisihkan, ada hukum yang di situ ada ijtihad. Kemudian yang disepakati misalkan hukum-hukum hudud, orang yang mencuri melebihi nisab akan dipotong tangannya, orang yang membunuh kalau sudah terpenuhi semua persaksian dan bukti-buktinya maka akan dikisos. Orang yang berzina kalau sudah menikah akan dibunuh dengan rajam, dan orang yang berzina belum menikah akan dihukum dengan dicambuk 100 kali. Nah, hukum seperti ini adalah hukum yang sudah pasti ada di dalam ayat Al-Qur'an. Maka pemerintah ini berusaha untuk mendekatkan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu kafir. Tapi bisa jadi dia terpaksa, bisa jadi kondisinya tidak memungkinkan. Seandainya dipaksakan bisa menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Ini dipikirkan semua oleh para ulama, oleh pemerintah, sehingga tidak dengan hawa nafsu. Baik. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzanallahu wa iyyakum. Di sini Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala membawakan beberapa dalil. Bagian sudah kita baca di pertemuan sebelumnya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin." Dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan dalil ini dalil secara umum. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dan kita dilarang untuk melampaui batas. Nah, hubungannya apa dengan judul ini? Yaitu mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar, yaitu di antara perbuatan yang sangat melampaui batas adalah mengkafirkan orang yang tidak kafir. Ini sangat melampaui batas. Mengkafirkan orang yang beragama Islam. Mungkin sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya bahwa mengkafirkan itu ada dua macam. Mengkafirkan orang yang memang betul-betul kafir, ini hukumnya adalah wajib. Bahkan kalau orang tidak mengkafirkan orang kafir, Islamnya bermasalah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau punya kitab atau beliau punya tulisan yang ringkas tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Salah satunya yaitu waman lam yukafir al musyrikin. Orang-orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir, maka Islamnya batal. Karena kita wajib mengkafirkan, tapi yang sesuai dengan koridornya. Kalau dia orang kafir, maka wajib kita mengkafirkannya. Nah, yang bermasalah itu adalah ketika dia ini orang Islam lalu dikafirkan. Nah, ini yang bermasalah. Ini perbuatan yang sangat melampaui batas. Di zaman Bani Israel, Rasulullah menceritakan ada dua orang. Yang satunya ahli ibadah, yang satunya gemar berbuat maksiat. Kemudian ahli ibadah ini selalu menasihati yang gemar bermaksiat ini, namun dia tidak mau berhenti. Sampai suatu ketika dia sangat marah karena terus diingatkan. Dia mengatakan, apakah Allah mengutusmu untuk mengikuti saya? Apakah tidak cukup malaikat Raqib dan Atid? Allah mengutus kamu untuk ikuti saya.
melihat keburukan-keburukan saya. Karena orang ini marah, ahli ibadah ini marah, dia mengatakan, wallahi lan yaghfirullah lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni engkau. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan mereka berdua nanti pada hari kiamat, dan Allah bertanya kepada orang ini, man dalladzi yata'alla alayya alla aghfiru li fulan. Siapa yang mendahului saya kalau saya ini tidak mengampuni si fulan? Qad ghafartu lahu, aku telah mengampuni dosanya dan aku telah limpahkan kepadamu dosa-dosanya. Aku limpahkan dosa-dosanya kepadamu. Dia dimasukkan ke dalam api neraka, ahli maksiat ini justru dimasukkan ke dalam surga. Ini baru dia mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Itu saja sudah menyebabkan dia dimasukkan ke dalam api neraka. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau mengatakan ketika membacakan hadis ini, beliau mengomentari hadis ini, kata beliau, annal qaila rajulun abid, ya, takallama bi kalimatin ubiqat dunyahu wa akhiratuhu. Orang ini berbicara dengan satu kalimat, mengucapkan satu kata, yang mana satu kata itu menghancurkan dunia dan akhiratnya. Selama bertahun-tahun dia sudah mengumpulkan pahala yang sangat banyak karena dia ahli ibadah, tapi gara-gara satu ucapan, satu kalimat yang keluar dari lisannya menghancurkan dunia dan akhiratnya. Dia dimasukkan ke dalam api neraka gara-gara ucapan seperti itu. Apalagi ketika ada mengatakan Anda kafir, si fulan kafir, fulan kafir karena berbuat dosa besar, si fulan minum khamr kafir, si fulan berzina kafir, si fulan tidak menerapkan hukum Allah kafir. Nah, ini lebih berat. Ini adalah perbuatan yang sangat melampaui batas. Kenapa? Karena konsekuensi dari perkataan tersebut yaitu dia telah memvonis orang ini kekal di dalam neraka selama-lamanya. Karena orang kafir itu tempatnya di mana? Neraka. Ketika kita katakan kamu kafir, berarti konsekuensinya kamu kekal di neraka selama-lamanya. Siapa yang tahu kalau si fulan itu kekal di neraka selama-lamanya? Maka ini perbuatan yang sangat melampaui batas ketika mengatakan Anda kafir atau fulan kafir. Mengkafirkan orang yang tidak kafir. Baik, kemudian ayat selanjutnya, "Waman ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, bentuk ini ayat-ayat yang umum, bentuk kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya adalah mengkafirkan secara serampangan. Mengkafirkan orang yang tidak kafir, ini adalah bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam sangat menghargai ketika ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ketika ada orang yang masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat berharga di dalam agama Islam ketika ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Darahnya haram, hartanya haram, kemudian kehormatannya tidak boleh dilecehkan. Bahkan ketika dia yang sudah bersyahadat ini dizalimi oleh orang kafir, maka pemerintahan Islam akan mengeluarkan seluruh pasukan untuk memerangi orang kafir itu. Kita tahu ketika terjadi Sulhul Hudaybiyah, yaitu perjanjian Hudaybiyah, maka ada sebagian orang-orang kafir yang berkhianat, yaitu membunuh beberapa orang yang mereka bergabung dengan kaum muslimin. Ada satu kabilah yang bergabung dengan kaum muslimin. Nah, orang-orang kafir ini mendolimi, membunuh sebagian orang dari kabilah tersebut. Berita itu sampai kepada Rasulullah SAW. Beliau mengerahkan semua pasukan dari Madinah untuk berangkat ke Mekah menyerang orang-orang Quraisy yang ada di Mekah karena mereka telah mengkhianati perjanjian. Satu saja orang muslim
yang didolimi, maka pemerintahan Islam mengerahkan semua kemampuan untuk membela satu orang itu. Ada kisah ya, seorang wanita yang didolimi atau dilecehkan di pasar, kemudian diikat mungkin pakaiannya atau ujung kainnya, sehingga ketika wanita ini berdiri tersingkaplah aurat wanita ini, dan yang melakukan itu adalah orang-orang kafir. Maka wanita ini berteriak, wa mu'tasima, wahai mu'tasim, artinya presiden ketika itu khalifah namanya Mu'tasim billah. Maka ada orang yang menyampaikan berita itu kepada Mu'tasim, maka dia mengerahkan semua pasukan ya dari kerajaannya, tidak putus sampai ke tempat negara yang mendolimi wanita tersebut, dan mereka menaklukkan negara tersebut. Jadi seperti itulah berharganya orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dia mengucapkan la ilaha illallah, hak-haknya terpenuhi, hak-haknya harus kita berikan. Dia harus kita ucapkan salam, kalau dia mengucapkan salam kita wajib menjawab, ketika dia sakit wajib kita jenguk, ketika dia meninggal dunia harus kita urus jenazahnya, kita mandikan, dikafani, disolati, lalu dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Berharganya seorang muslim. Nah, tiba-tiba ada orang yang mengkafirkan orang tersebut. Ini dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala li akhihi muslim ya kafir, barang siapa yang berkata kepada saudaranya sesama muslim ya kafir, wahai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka akan kembali ke salah satu dari keduanya. Kalau dia berkata wahai kafir dan ternyata orang itu betul-betul kafir, maka kafir itu ada pada orang tersebut. Kafir itu kembali kepada orang itu betul-betul kafir. Nah, akan tetapi kalau dia berkata kepada seseorang, wahai kafir, ternyata orang itu enggak ada kekafiran padanya, maka kafir itu kembali kepada dirinya. Dia yang berkata kafir itu dialah yang kafir, ya, karena akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Sehingga ini perbuatan yang merupakan dosa besar. Seseorang harus selalu hati-hati ketika mengucapkan perkataan wahai kafir, atau memvonis saudaranya kafir. Di mana kita jumpai di masyarakat kita ternyata ada orang-orang yang dengan mudahnya mereka mengkafirkan kaum muslimin. Ketika ada orang Islam yang datang ke tempatnya, masuk ke masjid mereka, dianggap telah mengotori atau menajisi ruangan atau tempat mereka itu. Harus dibersihkan, harus disiram, dipel lantainya. Nah, karena beranggapan bahwa orang itu najis, orang itu kafir selain kelompok mereka. Karena orang yang selain kelompok mereka itu tidak berbaiat kepada imamnya mereka. Nah, imammu siapa? Kita nggak kenal gitu. Imamnya saja nggak diketahui. Ya, kita nggak kenal, sembunyi-sembunyi. Gimana orang yang tidak baiat dikatakan kafir? Nah, ini hati-hati pemahaman yang sangat tersesat, yaitu mengkafirkan kaum muslimin. Di antaranya Islam Jamaah atau dengan berbagai namanya, LDII atau apa. Ini adalah firqah sesat, firqah yang dolah, mengkafirkan kaum muslimin. Termasuk dari kalangan Syiah juga orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin. Ya, di antara orang-orang Syiah yang berpegang teguh dengan agama Syiah sebenarnya akan mengkafirkan kaum muslimin. Bahkan ada padanya perilaku-perilaku orang-orang Khawarij, yaitu memberontak ketika mereka punya kekuatan. Ketika ada yang tidak berbaiat dengan imam mereka, maka mereka akan menghakimi, akan menumpahkan darah orang-orang tersebut. Ini dan banyak sekali firqah-firqah yang seperti itu. Baik, kemudian waqad warada fi sifatil khawarij atharun katsira. Jadi di sini Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala mulai memberikan contoh firqah-firqah yang mengkafirkan kaum muslimin. Ra'suhu yaitu pimpinannya yang mengkafirkan kaum muslimin itu adalah siapa? Orang-orang khawarij. Waqad warada fi sifatil khawarij,
dan telah terdapat bahwa sifatnya orang-orang Khawarij asarun katsiratun, ya, sangat banyak asar-asar atau riwayat-riwayat yang menceritakan sifat-sifat mereka. Wahtalafan nasu fi takfirihim. Kemudian para ulama itu berbeda pendapat tentang hukum orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij itu mereka kafir atau tidak? Insyaallah di sini ada gambaran ya. Orang-orang Khawarij itu perilakunya, sifatnya adalah mengkafirkan kaum muslimin. Baik di kalangan sahabat Nabi SAW, mereka mengkafirkan para sahabat. Mereka mengkafirkan sahabat Utsman, mereka mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan orang-orang yang mengikuti keputusan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, itu banyak yang mereka kafirkan. Baik. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang-orang Khawarij ini. Mereka kafir atau tidak? Kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, para waqtalafan nasu fi takfirihim, yaitu para ulama berbeda pendapat tentang kafirnya mereka. Ya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fihim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang mereka, yamruquna minad dini kama yamruqus sahamu minar rami. Orang-orang Khawarij itu akan keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya atau menembusnya anak panah ketika mengenai sasaran. Jadi mereka sangat cepat sekali keluar dari agama Islam. Beliau mengibaratkan seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Ketika dilepaskan anak panah itu, maka dia akan segera meluncur dari busurnya tersebut, sangat cepat. Atau juga bisa dimaknai ketika anak panah ini mengenai sasaran, dan ketika dia membidiknya dengan sangat tepat, dia akan mengenai sasaran dan menembus pada sasaran itu, dan menembus sampai keluar dari binatang atau hewan tersebut. Jadi dia menembus sampai keluar dari hewan itu. Nah, ini ibarat orang-orang Khawarij yang sangat cepat sekali mereka itu keluar dari agama Islam. Padahal Rasulullah mensifati orang-orang seperti ini. Kalau kalian melihat ibadahnya mereka, kalian akan minder. Kalian melihat sholatnya mereka, kalian akan merasa kecil sholat kalian. Remeh sholat kalian. Kalau kalian melihat sholatnya mereka. Sholat malamnya, sholat 5 waktunya. Kalau kalian melihat puasanya mereka, kalian juga akan merasa kalah. Baca Qur'annya, tapi ibadah yang mereka lakukan itu semua tidak melebihi kerongkongan mereka. Artinya sampai di kerongkongan saja, tidak sampai ke dalam hati mereka. Jadi mereka semangat beribadah, tapi itu semua tanpa ilmu. Semangat beribadah disebabkan karena adanya riya, adanya ingin dilihat oleh orang lain, karena tidak punya ilmu. Dan itulah sifat-sifat orang-orang Khawarij. Bahkan mereka mengambil dunia ini hanya sedikit saja, tidak terlalu peduli dengan kehidupan dunia. Kalau kita melihat penampilannya, ya, penampilan sangat memprihatinkan, ya, karena dia lebih memilih kehidupan akhirat. Nah, ini semua adalah karena syubhat, karena kerancuan di dalam berpikir. Ternyata yang dia pahami, yang dia yakini, yang dia amalkan itu semua tanpa ilmu. Buktinya ketika mereka mendapatkan ayat, mereka langsung menerapkan ayat itu tanpa bertanya kepada para sahabat yang ahli dalam bidangnya. Harusnya mereka datang kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, apa penafsiran ayat ini? Wahai Ibnu Abbas, atau ulama-ulamanya sahabat. Mereka enggak mau bertanya kepada ulama-ulamanya sahabat. Mereka memahami ayat dengan pemahaman sendiri. Mereka memahami hadis-hadis tersebut dengan pemahaman sendiri. Akhirnya apa? Kena syubhat dan mereka tersesat dari kebenaran. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aina ma laqitumuhum faqtuluhum. Di mana saja kalian melihat mereka, maka perangi mereka, perangi orang-orang Khawarij itu. Wa qala fihim, Rasulullah juga berkata tentang mereka, syarru qatli tahta
Adimas samai khairu qatli man qatalahu. Seburuk-buruknya pembunuhan, ya, seburuk-buruknya orang yang terbunuh di bawah langit atau di bawah kolong langit, yaitu orang-orang Khawarij, yaitu syarru qatli tahta adama as-sama, yaitu seburuk-buruknya orang yang terbunuh di kolong langit. Khairu qatli man qatalahu. Sebaik-baiknya membunuh adalah membunuh mereka. Sebaik-baiknya orang yang membunuh adalah membunuh orang-orang Khawarij. Nah, dari dalil seperti ini, sebagian ulama memahami bahwa orang-orang Khawarij ini mereka telah kafir. Sehingga Rasulullah memerintahkan kita untuk memerangi mereka, ataupun sebaik-baiknya membunuhlah membunuh orang-orang Khawarij. Namun ada pendapat lain, dan ini pendapat yang paling rajih, yaitu orang-orang Khawarij itu tidak kafir. Ini yang harus kita pahami, bahwa orang-orang yang tadi kita sebutkan sifatnya mereka ini tidak kafir. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, wal khawarij mubtadi'atun. Orang-orang Khawarij itu mereka adalah ahli bid'ah. Jadi bukan orang kafir, tapi mereka ini ahli bid'ah. Mustahilluna ad-dima wat takfir. Mereka menghalalkan darah dan mereka mengkafirkan kaum muslimin. Yakfuruna Utsman, yukafiruna Utsman wa Aliyan wa jama'atan min sadati sahaba radhiyallahu anhum. Mereka mengkafirkan sahabat Utsman, mereka mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib, dan mereka mengkafirkan beberapa sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum. Jadi mereka ini hanya terkena syubhat. Mereka tidak kafir, mereka digolongkan dengan ahlul bid'ah. Orang-orang yang berbuat kebid'ahan karena mereka menghukumi kaum muslimin dengan kafir, padahal tidak kafir. Di antara dalil pula kalau orang-orang Khawarij itu tidak kafir adalah sikap sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau memerangi Khawarij. Ya, beliau memerangi orang-orang Khawarij. Tapi bagaimana sikap sahabat Ali bin Abi Thalib? Yang pertama, beliau tidak mengambil harta ghanimahnya mereka. Setelah memerangi orang-orang Khawarij, beliau tidak mengambil harta mereka. Kenapa? Karena mereka itu masih kaum muslimin. Mereka tidak kafir. Adapun kalau orang yang murtad, yang keluar dari Islam lalu diperangi oleh kaum muslimin, maka harta mereka itu menjadi ghanimah. Nah, Ali bin Abi Thalib tidak melakukan itu karena beliau menganggap mereka tidak kafir. Atau ketika ditanya kepada beliau, ya, akafiruhum, apakah orang-orang Khawarij itu kafir? Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, justru mereka lari dari kafiran. Orang-orang Khawarij itu saking takutnya terjatuh di dalam kekufuran, maka mereka mengkafirkan orang. Jadi pahami? Saking takutnya mereka terjatuh dalam kekafiran, malah mengkafirkan orang. Kenapa mereka mengkafirkan pelaku dosa besar? Agar orang-orang itu jangan melakukan dosa besar. Karena melihat orang-orang ini berbuat dosa besar, saking tidak sukanya mereka ada orang yang berbuat dosa besar, maka langsung mereka kafirkan. Saking tidak maunya orang itu berbuat dosa besar. Maka kata sahabat Ali bin Abi Thalib, mereka justru sangat jauh dari kekafiran, tapi malah jatuh dalam kekafiran. Mereka pengen terhindar dari kekafiran, malah mengkafirkan orang lain. Apakah mereka itu orang-orang munafik? Nah, ada orang ini bertanya lagi kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, apakah mereka itu orang-orang munafik? Nah, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, justru orang-orang munafik itu la yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik itu tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah, tidak ibadah kepada Allah kecuali sedikit saja. Nah, mereka kalau dalam masalah ibadah itu paling banyak. Mereka puasanya paling banyak, mereka baca Qur'annya paling rajin, salatnya paling rajin. Maka jauh dari orang-orang munafik. Lalu kata sahabat Ali bin Abi Thalib, mereka
saudara kita sesama muslim yang membangkang. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memerangi orang-orang yang membangkang. Ketika ada dua kaum muslimin yang bertikai, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengaslih, untuk mengislah, untuk memperbaiki mereka berdua. Kalau salah satunya bagot atau memberontak, maka perangi yang memberontak itu. Nah, itulah kenapa sahabat Ali bin Abi Thalib memerangi orang-orang Khawarij, ya, karena mereka orang-orang muslim tapi mereka berbuat dosa besar, yaitu memberontak kepada kaum muslimin. Baik. Jadi pendapat yang kuat hukumnya orang-orang Khawarij itu tidak keluar dari Islam, tapi mereka itu orang-orang muslim yang berbuat dosa besar. Dan mereka adalah dinamakan ahlul bidah. Lalu di sini banyak sekali para ulama membawakan sifat-sifat orang-orang Khawarij yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan Ishaq al-Azraq an A'mash an Ibni Abi Awfa radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khawariju kilabu ahlin nar. Orang-orang Khawarij itu adalah anjingnya penghuni neraka. Ini juga sifat-sifat yang sangat buruk yang dilabelkan oleh Rasulullah kepada orang-orang Khawarij. Karena sangat buruknya perbuatan mereka. Para ulama membahas apa yang dimaksud dengan anjingnya penghuni neraka. Di antara pemahaman yang pertama, orang-orang Khawarij itu nanti disiksa di neraka, lalu mereka dirubah menjadi anjing. Jadi sesuai dengan lafaz hadis ini, mereka adalah anjingnya neraka. Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala merubah mereka menjadi anjing lalu disiksa di neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mampu dan mudah untuk melakukan hal demikian. Kita tahu di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda bahwa orang-orang yang sombong di permukaan bumi ini nanti akan dijadikan oleh Allah seperti semut yang berbadan manusia. Semut yang berbentuk manusia. Ini sangat kecil, kerdil, lalu diinjak oleh orang-orang kesana kemari, saking kecilnya. Itulah balasan bagi orang-orang yang sombong, merasa dirinya besar di dunia, di hari kiamat dibuat kecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mampu, termasuk Allah mampu melakukan ini, yaitu merubah orang-orang yang berpemahaman seperti ini menjadi anjing-anjing yang lalu dibakar di neraka. Adapun pemahaman yang berikutnya, mereka dikatakan anjing-anjing di neraka karena perbuatan mereka itu sangat hina. Allah ingin menghinakan orang-orang ini dengan menyebutkan mereka itu anjing-anjing di neraka. Sebagaimana kita melabelkan hewan yang hina itu seperti seekor anjing, dan orang tidak suka ketika dilabelkan dengan seekor anjing. Kalau dilabelkan dengan singa, dengan harimau, mungkin orang akan bangga. Kamu seperti singa, kamu seperti jago seperti harimau misalkan, kamu jago seperti singa, orang akan bangga. Tapi kalau kamu jago seperti anjing, misalkan contoh ya, nah ini orang nggak senang karena memang terkenalnya hewan seperti ini itu adalah label untuk penghinaan. Nah, Rasulullah SAW ya untuk menghinakan orang-orang Khawarij ini dengan mengatakan mereka itu anjing-anjing neraka, anjing-anjingnya penghuni neraka. Dan kenapa dilabelkan dengan anjing? Karena sesuai dengan perbuatannya. Di dunia ini mereka telah menggigit kaum muslimin. Mereka telah menggonggong, menggigit, mengganggu kaum muslimin dengan sikap dan perkataan mereka, dengan melabelkan orang-orang muslim itu dengan kafir. Maka di akhirat nanti balasan mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Baik. Kemudian dari Hasraj ibni Nubatah
haddatsani Sa'id ibni Jamhan qala dakhaltu ala ibni Abi Aufa wa huwa makfufun. Dari Jamhan dia berkata, aku masuk menemui Ibni Abi Aufa, seorang sahabat Nabi, wa huwa makfufun, dan kondisinya itu sudah buta. Karena sudah tua, dia sudah tidak bisa melihat. Faqala man anta? Lalu Ibni Abi Aufa ini berkata, man anta? Siapa engkau? Qultu, aku berkata, Sa'id ibni Jamhan. Aku Sa'id bin Jamhan. Lalu sahabat ini Ibni Abi Aufa berkata, ma fa'ala waliduk? Bagaimana apa yang dilakukan oleh uh, orang tuamu, oleh ayahmu? Qultu qatalahu al-Azariqah. Ayahku itu telah dibunuh oleh al-Azariqah, salah satu firqah dari Khawarij. Khawarij ini juga beberapa kelompok, salah satunya yaitu al-Azariqah. Faqala qatalallahu al-Azariqah. Semoga Allah memerangi atau membunuh Az-Zariqah, kelompok Khawarij ini. Tsumma qala, kemudian beliau pun berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahum kilabu ahlin nar. Rasulullah pernah menceritakan kepada kami bahwa mereka itu orang-orang Khawarij adalah kilabu ahlin nar, anjing-anjingnya penghuni neraka. Qultu al-Azariqah wahdahum. Lalu aku pun bertanya lagi, yaitu Sa'id bin Jamhan, apakah firqah al-Azariqah saja? Qala al-khawariju kulluha. Seluruhnya. Semua orang-orang Khawarij itu adalah kilabu ahli nar. Jadi bukan hanya satu firqah ini saja yang kilabu ahli nar, tapi seluruh firqah, seluruh orang-orang yang berpemahaman Khawarij, mereka termasuk kilabu ahli nar. Jadi, ma'asyiral muslimin dan muslimat a'azzani Allah wa iyyakum, sangat banyak sekali ancaman dan penghinaan kepada orang-orang yang berpemahaman seperti pemahaman ini, yaitu mengkafirkan kaum muslimin, yaitu pemahamannya orang-orang Khawarij. Kemudian hadis yang terakhir, haddatsana Muhammad bin Salamah, haddatsana Abu Hafs annahu sami'a Abdullah bin Abi Aufa wa hum yuqatiluna al-Khawarij yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tuba liman qatalahum wa qataluhu. Jadi bahwasanya Sami'a Abdullah bin Abi Aufa, Abdullah bin Abi Aufa mendengar, yaitu wahum yuqatiluna al-Khawarij. Para sahabat itu memerangi orang-orang Khawarij. Ini yang tadi kita sebutkan kisahnya, di antaranya sahabat Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Mereka memerangi orang-orang Khawarij. Yaqulu, lalu dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tuba liman qatalahum wa qataluhu. Beruntunglah orang-orang yang memerangi mereka dan yang dibunuh oleh mereka. Beruntunglah orang-orang yang memerangi orang-orang Khawarij dan dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Alias orang yang dibunuh oleh orang-orang Khawarij ini termasuk mati syahid karena dia tidak punya kesalahan, dia tidak kafir, dituduh dengan orang kafir, lalu dibunuh oleh orang-orang Khawarij, maka ini keberuntungan, kata Rasulullah SAW. Termasuk orang yang memerangi mereka. Memerangi orang-orang Khawarij adalah keberuntungan. Bagaimana hadis yang di awal kita sebutkan, bahwa sebaik-baiknya membunuh adalah membunuh orang-orang Khawarij. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat, azani Allahu wa iyyakum. Dalam masalah mengkafirkan orang, maka tidak boleh orang itu sembarangan dalam mengkafirkan orang lain. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, tidak boleh seseorang itu mengkafirkan orang lain kecuali setelah ya iqamatul hujjah wa izalatis syubhat. Setelah dia menegakkan hujjah, menerangkan dengan segamblang-gamblangnya kepada orang tersebut tentang dalil-dalil, dia terangkan sejelas-jelasnya, kemudian dia sudah menghilangkan syubhat yang ada pada orang tersebut, baru boleh dia mengkafirkan orang tersebut.
Tapi kalau dia belum sempat berdakwah, ada orang yang berbuat dosa besar misalkan, atau ada orang yang berbuat kesyirikan, kemudian dia belum sempat berdakwah kepada orang itu, dia belum sampaikan ayatnya, belum sampaikan hadisnya, atau mungkin orang itu masih punya syubhat di kepalanya, punya pemahaman kalau dunia itu hanya kehidupan dunia saja, tidak ada kehidupan akhirat. Karena mungkin dia masih punya ragu-ragu dalam dirinya tentang yaumul akhir. Nah, ini semua harus ditegakkan terlebih dahulu, sudah dijelaskan, kemudian orang itu memang paham, kalau dia jelas-jelas tidak ada syubhat di kepalanya, baru bisa dia itu dikafirkan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, walaupun kelihatannya beliau itu sangat keras di dalam berdebat, membantah firqah-firqah yang sesat, beliau tidak pernah mengkafirkan orang lain. Hanya disebutkan yaitu satu orang yang dikafirkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kalau nggak salah Ibnu Anda lupa namanya, yang dikafirkan oleh Ibnu Taimiyah yang memiliki pemahaman wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu adalah Allah menyatu dengan makhluk. Allah menyatu dengan hambanya. Fir'aun itu masuk surga. Ini pemahaman wahdatul wujud itu yang dikafirkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Baik, adapun mengkafirkan secara mutlak, maka ini tidak masalah, ya. Jadi perlu kita bedakan antara mengkafirkan secara mutlak dan mengkafirkan secara ta'yin. Mengkafirkan secara mutlak itu seperti apa contohnya? Misalkan kita katakan orang yang berbuat syirik, dia telah kafir, keluar dari Islam. Ini tidak masalah. Kita katakan orang yang berbuat kesyirikan, dia telah kafir, keluar dari Islam. Kenapa? Karena ini kita tidak menyebutkan siapanya. Kita menghukumi secara umum. Siapa yang berbuat kesyirikan, dia telah kafir. Siapa yang menolong orang kafir untuk memerangi orang Islam, maka dia telah kafir. Nah, ini tidak masalah. Kenapa? Ini kita tidak sedang memvonis satu orangnya atau memvonis individunya. Ini kita jelaskan hukumnya. Ya, secara hukumnya memang begitu. Dalilnya mengatakan ini. Orang yang berbuat kesyirikan, dia telah kafir. Dalilnya ini. Nah, kita mengatakan ini hanya sekedar memberikan hukum. Karena dalilnya begitu. Adapun memvonis individunya, ini yang tidak boleh. Memvonis individu itu misalkan si fulan, bapak fulan, orang ini namanya ini, dia telah kafir. Nah, ini yang tidak diperbolehkan kecuali tadi persyaratannya sudah tegak hujah kepadanya, kemudian menghilangkan syubhat-syubhatnya, dan ini tidak dilakukan oleh sembarang orang, dilakukan oleh orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki kewenangan, baru dia bisa menentukan apakah orang ini kafir atau tidak. Karena konsekuensinya ketika orang itu sudah menentukan orang ini kafir, maka ada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Contoh misalkan ketika seorang hakim sudah memutuskan kalau si fulan ini telah kafir, maka perilaku kita kepada orang ini sudah berbeda. Yang tadi orang ini punya hak-hak sebagai seorang muslim, sekarang ini sudah berbeda. Ya, kalau sudah divonis kalau orang ini kafir. Bahkan kalau dia divonis kafir karena murtad, maka hukumannya dia harus dibunuh. Nah, ini kena ada konsekuensi daripada vonis kafir itu, maka mengkafirkan, memvonis kafir itu tidak berlaku bagi sembarang orang, tapi bagi orang-orang yang memiliki kewenangan. Adapun mengkafirkan secara mutlak, secara umum, maka ini diperbolehkan dalam rangka untuk menjelaskan hukum, bukan untuk memvonis kafir. Contoh kita katakan orang yang minta-minta ke kuburan, ya, minta kepada orang yang sudah meninggal dunia
dia berbuat kesyirikan dan dia telah kafir. Boleh atau tidak? Boleh. Karena hukumnya begitu. Dalilnya mengatakan demikian. Tapi bukan berarti setiap orang yang datang ke sana, datang ke kuburan, dia telah kafir, belum tentu. Untuk memvoniskan personnya harus adanya pembuktian, harus adanya eh, bertanya terlebih dahulu kenapa alasannya dia datang ke sana, apakah ada syubhat di kepalanya, apakah karena dia orang yang jahil, belum tahu apa-apa, atau dia ke sana hanya pura-pura saja gitu ya, atau hanya konten ya kan sekarang banyak marah ya orang datang kuburan hanya konten aja gitu ya. Nah ini kan butuh hakim yang meneliti itu semua. Tapi kalau hukum secara umum, siapa yang datang ke kuburan dia berbuat kesyirikan dan dia telah kafir, ini boleh. Ini hukumnya dengan demikian. Jadi jangan disalah pahami. Karena banyak orang yang menuduh dakwah salaf itu orang yang suka mengkafir-kafirkan. Termasuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sering dituduh orang yang mengkafirkan. Gara-gara apa? Menghukumi demikian. Karena memang hukumnya begitu. Dalilnya ada, ayatnya ada. Nah ini tidak masalah secara umum, tapi kalau personnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri tidak pernah mengkafirkan siapapun. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita juga sedikit insya Allah.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Tadi kita menyebutkan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau tidak pernah mengkafirkan siapapun kecuali satu orang, yaitu Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini yang punya pemahaman wahdatul wujud. Allah itu menyatu dengan makhluknya. Ini yang tidak boleh. Pemahaman seperti ini adalah pemahaman kekafiran, dan tentunya itu sudah ditegakkan hujjah, kemudian sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Lalu mungkin orang ini tidak menerima dan seterusnya, sehingga beliau berani memfatwakan tentang kekafiran orang tersebut. Dan sekali lagi perlu kita bedakan antara menghukumi atau memberikan hukum dengan memvonis, ya, itu dua hal yang berbeda. Kalau kita memberikan hukum, itu landasannya adalah dalil. Ketika dalilnya, ayatnya, hadisnya mengatakan demikian, maka hukumnya demikian. Ya. Adapun orang yang melakukannya berbeda-beda, tidak sama satu orang dengan orang yang lain. Atau contoh yang sekarang ini, yang lagi marak, misalkan mungkin ada ulama atau MUI yang memfatwakan son horek itu hukumnya haram. Ya. Nah itu mereka memberikan hukum karena mengkaji dari dalil-dalil, ayat-ayat, kaedah-kaedah, sehingga mengeluarkan fatwa kalau son horek itu hukumnya haram. Nah, apakah orang yang bekerja atau melakukan itu semuanya masuk neraka gara-gara fatwa haram itu? Ya tidak mesti. Kalau person-personnya itu masing-masing mempertanggungjawabkannya. Mungkin apakah dia itu terpaksa, tidak ada pekerjaan sama sekali sehingga dia pakai bekerja di bidang itu, atau dia mungkin dipaksa, jadi bukan terpaksa tapi malah dipaksa gitu ya. Banyak sekali faktor-faktor ya. Maka per orangnya, person-personnya itu beda-beda. Adapun hukumnya itu landasannya adalah dalil. Ketika para ulama itu mengatakan perbuatan ini adalah perbuatan bid'ah misalkan, bukan berarti kita memvonis setiap orang yang melakukan perbuatan ini pasti dolalah dan ahli nar. Belum tentu. Jadi bedakan antara hukumnya dan vonisnya. Orang yang melakukan perbuatan ini adalah perbuatan bid'ah. Para ulama mengkaji perbuatan ini tidak ada dalilnya, landasannya tidak ada. Lalu ini perbuatan yang diada-adakan dalam agama Islam. Lalu mereka memfatwakan perbuatan ini perbuatan yang bid'ah. Nah, walaupun dalilnya mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, setiap bid'ah itu adalah kesesatan dan setiap kesesatan itu masuk neraka. Orang yang berbuat perbuatan itu belum tentu dia masuk neraka. Ada hal-hal yang mendukung atau ada faktor-faktor kenapa dia melakukan perbuatan itu. Apakah ketidaktahuan, apakah keterpaksaan. Ini person itu masing-masing beda, nggak sama. Jadi jangan dikatakan, wah ini dakwah salaf membid'ah-bid'ahkan perbuatan orang, berarti yang melakukan perbuatan ini semuanya masuk neraka. Ini enggak benar. Jadi semua itu landasannya dalil. Dan para ulama itu biasa ketika mengatakan perbuatan ini bid'ah, perbuatan ini sunnah, itu biasa, tidak hal yang asing gitu. Imam Malik mengatakan ya, orang yang berkali-kali mencium hajar aswad bid'ah misalkan. Nah itu biasa memvonis ini perbuatan bid'ah. Ya. Jadi bukan hal yang baru. Jadi tidak dianggap asing ketika ada orang yang membid'ahkan perbuatan. Nah, ini biasa asalkan masing-masing punya hujjah, masing-masing punya dalil. Anda mengatakan perbuatan kami bid'ah, terserah. Kami punya dalilnya kok, kami punya hujjahnya kok. Begitupun orang yang mengatakan perbuatan Anda itu bid'ah, karena kami punya dalil untuk mengatakan bahwa perbuatan Anda itu bid'ah. Lalu orang ini mengatakan ya nggak apa-apa, terserah mau katakan kami melakukan perbuatan bid'ah, nggak masalah, kami bertanggung jawab, kami punya dalilnya. Nah cuma seperti itu saja, nggak perlu diributkan gara-gara ada yang memvonis bid'ah gitu ya. Baik, jadi semua itu masing-masing harus berlandaskan dalil. Dia yang mengamalkan ada dalilnya, dia yang memvonis itu perbuatan bid'ah juga memiliki dalil. Jadi tidak jadi masalah, masing-masing punya hujjah dan dalil. Yang jadi masalah itu kalau ketika nggak punya hujah, nyerangnya dengan
fisik dengan otot. Nah, ini yang menjadi masalah. Ya. Ketika ada yang mengatakan perbuatan Anda itu bid'ah, lalu dia nggak punya dalilnya, akhirnya apa? Ngamuk-ngamuk karena nggak punya dalil gitu ya. Kalau orang yang punya dalil nggak perlu ngamuk-ngamuk, nggak apa-apa terserah, kan saya punya dalilnya gitu ya. Allahu alam bisawab. Baik, barangkali cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ada pertanyaan atau tidak ada ini? Tidak ada ya. Baik, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.